Kita sampai di segmen terakhir dialog terkait kewenangan kejaksaan untuk menangani sebuah kasus dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Masih bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting serta mantan Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen di sambungan telepon. Pak Jamin, kalau tadi kita katakan bahwa kewenangan kejaksaan ini harus diperbesar dan revisi KUHP harus dilakukan, apakah kejaksaan sendiri sudah siap kira-kira kompetensinya untuk melakukan itu? Kalau nanti KUHP sudah direvisi dan memberikan kewenangan yang lebih terhadap kejaksaan, harusnya jaksa sudah cukup siap lah untuk menyediakan jaksanya bukan di pusat saja, artinya di setiap sektor di pengadilan kejaksaan negeri, ya kejaksaan negeri di seluruh Indonesia harus siap. Ini konsekuensi kalau kita memang benar-benar ingin memberikan perlindungan terhadap pelaku maupun korban tindak pidana. Karena kita harus melihat begini, sinergi antara kejaksaan dan penyidik, ya, saya tidak hanya polisi ya, penyidik banyak ya, kepada penyidik itu harus dieratkan begitu, ditempelkan kalau bisa begitu, jangan dipisahkan. Apa yang sudah terjadi, contohnya KPK dalam tindak pidana korupsi, kejaksaan juga melakukan itu dalam tindak pidana korupsi, ada kejaksaan 100 orang itu tim tipikor, tuntas tipikor, itu bagus sekali begitu. Jadi ini sebenarnya model-model yang saya kira harus dilekatkan begitu. Bahkan pengalaman negara-negara besar bisa terlaksana dengan baik juga. Kenapa nggak kita ambil contoh yang baik dari negara lain yang bisa integrated justice systemnya bagus, kita adopsi aja begitu. Seperti apa? Ya dalam konteks negara tadi, apa? Ya negara-negara common law system kan rata-rata sudah seperti itu. Jadi mereka selalu apa-apa mereka selalu menanyakan kepada jaksanya menanyakan kepada hakimnya. Jadi mereka itu check and balancesnya itu jalan itu. Iya, kemarin 2013 kan memang sudah dilakukan juga, DPR sudah berkunjung kemana-mana gitu kan, Amerika, ke Inggris dan sebagainya. Tidak ada outputnya ya? Nggak tahu itu, mungkin nanti mereka bisa jelaskan sendiri. Baik, Pak Halius. Pak Halius, Anda sepakat dengan Pak Jamin? Saya yang pertama, saya setuju 100% ya dengan pendapat Pak Jamin tentang etika dalam menyatakan seseorang menjadi terbukti atau tidak terbukti. Karena itu memang harus kita menganggap agar praduga tidak bersalah. Ya. Jadi paling polisi, penyidik hanya mengatakan cukup ada 2 alat bukti. Ya itu aja, itu paling. Tidak menyebutkan orang dengan namanya yang terang benderang. Kadang-kadang kita selalu euforia dengan orang kalau sudah diajukan diperiksa sudah dianggap sebagai pesakitan gitu. Euforia dalam penegakan hukum. Tetapi lupa kepada etika-etika moralitas dan etika-etika hukum dalam azas praduga tidak bersalah. Terus masalah kedua, masalah siapnya jaksa. Saya kira hari ini siap, jaksanya siap secara fisik gitu ya. Namun secara moral belum. Perlu pembenahan mental para jaksa untuk dapat bekerja memandu para penyidik ini dalam bekerja gitu, sehingga tidak terbius, tidak terbuai dan tidak bisa ikut dengan kalau ada rayuan-rayuan dari penyidik untuk ikut dengan mereka menghalalkan segala cara dalam menyelesaikan P21 suatu perkara gitu. Jadi 10.000 jaksa di Indonesia hari ini siap untuk mendukung bagaimana penyidikan polisi bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan Seperti apa sih Pak Halius yang diperlukan untuk kesiapan ini? Diperlukan bagaimana moral mereka diperbaiki, rasa tanggung jawab mereka kepada hukum diperbaiki, rasa tanggung jawab mereka kepada keadilan diperbaiki. Jangan sewenang-wenang, jangan karena ada rayuan, bujukan, ada imbalan-imbalan kemudian dia tutup mata untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi ada reformasi mental yang betul-betul revolusioner yang harus dilaksanakan di kejaksaan, sehingga adik-adik saya ini, anak-anak terutama pada generasi muda itu benar-benar merasa bertanggung jawab bila mana dia akan menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah gitu. Karena kebersalahan seseorang akan memakan banyak orang di sekitarnya. Anaknya, istrinya, mertuanya, menantunya. Baik, jadi moral harus diperbaiki begitu Pak Halius ya. Kita ke Pak Jamin. Pak Jamin, ini kalau moral harus diperbaiki, tentu juga kerjasama harus diperbaiki. Ada ego sektoral tidak ketika kewenangan kejaksaan ini diperbesar? Oh iya, pasti. Elimination of power itu mengeliminasi kekuasaan orang lain. Iya,
itu showing the powers. Jadi kita mengeliminasi, menghapuskan kekuasaan orang lain, kita sedang menunjukkan bahwasanya kita lebih berkuasa. Nah nanti kalau kayak begitu kasusnya nanti jangan-jangan mangkrak di jalan gitu kan gara-gara tumpang tindih gitu kewenangannya. Saya rasa bukan tumpang tindih, artinya dalam sinergi. Kalau sinergi itu artinya ada check and balances. Kan undang-undang sudah mengatur siapa yang diawasi, siapa yang mengawasi tentunya. Nah kalau sudah undang-undang mengatakan hal demikian, harus kita menghormati lah ketentuan undang-undang. Karena sistem itu memang harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan. Itu bicara masalah sistemnya. Tadi kalau kita bicara tentang moralitasnya, saya kira jaksa ini harus benar-benar mengawasi secara penuh proses penyidikan. Kalau menurut saya, supaya kita ada orang yang baik nanti bisa jadi jahat karena nggak ada pengawasan. Baik, Pak Helius. Kita singkat saja Pak Helius. Anda simpulkan Pak, apa saja kira-kira yang perlu kiranya direvisi dalam KUHP ini dari tahap mana saja? Ya, memperkuat kewenangan kejaksaan itu harus. Terutama dalam sistem bagaimana kejaksaan diberi peluang-peluang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, terutama dalam pengawasan terjadinya satu penyidikan oleh aparat penyidik. Karena tanggung jawab penyidik itu diambil alih oleh si jaksa untuk bisa disukseskan dalam penuntutan. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya sistem hukum itu sudah bagus. Hanya saya katakan ini masalah oknum. Bagaimana kejaksaan, pimpinan kejaksaan bisa melakukan reformasi mental secara luas, secara kuat kepada seluruh jajarannya yang sampai pelosok-pelosok yang barangkali tidak dikenal gitu ya, jauh sekali dari jangkauan pengawasan. Bagaimana sistem pengawasan kejaksaan bisa bekerja dengan baik. Ini saja yang penting sekarang. Kalau soal bagaimana profesionalisme, jaksanya sudah profesional. Sudah jago-jago, bagaimana sistemnya sudah ada sistem. Cuma sistem ini tidak berjalan karena oknum-oknum tidak melaksanakannya. Mereka tidak berkenan karena macam-macam faktor tadi, faktor imbalan segala macam. Dan ini yang harus dihabisin oleh pimpinan kejaksaan. Jika benar-benar ke depan harapan Presiden bahwa moralitas dalam penegakan hukum benar-benar menjadi acuan pertama. Saya mengatakan acuan pertama kita pada hari ini bukan hukum, tetapi moralitas. Moralitas, bukan hukum. Baik Pak Helius Sosen, kita ke Pak Jamin. Apa saran Anda apabila nantinya revisi KUHP ini benar-benar disahkan, jadi kewenangan kejaksaan tidak hanya dari sebatas penuntutan saja, tetapi juga sampai ke penyidikan? Ya, saya kira kedudukan jaksa lebih tinggi daripada penyidik. Dia harus dihormati. Jadi jangan dia takut begitu sama penyidik. Kalau ada jaksa takut sama penyidik itu tanda tanya besar. Tanda tanya besar saya bilang. Karena dia yang memang memegang kendali suatu penyidikan. Tadi Pak Helius juga udah bilang seperti itu. Jadi jangan serahkan semua itu dengan tadi sudah dikatakan ada beberapa faktor pengaruhnya. Jadi saya mohon artinya nanti pun revisi daripada KUHP ini, tapi nanti juga ada hakim komisioner, ada hakim pemeriksa pendahuluan. Itu nanti lebih banyak berperan kepada jaksa. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana sehingga beban jaksa juga tidak berat. Artinya dia tidak merasa, oh saya sendiri yang bertanggung jawab untuk menentukan ini. Ada hakim nanti. Mudah-mudahan nanti ya jangan terlalu lama juga KUHP-nya disahkan. Kayaknya tahun ini mungkin nggak bisa juga karena DPR sibuk sekali saya lihat ya. Jadi bisa jadi tahun depan baru KUHP ini jadi. Karena lebih dahulu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum acaranya belum dibicarakan malah sampai saat ini. Baik, nanti apapun keputusannya semoga kedua lembaga ini bisa berjalan sinergis. Ya, itu harapan kita. Terima kasih Pak Jamin Ginting sama-sama. sudah bergabung bersama kami dan Pak Helius Sosen di sambungan telepon mantan Ketua Komisi Kejaksaan.